up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Kita adalah Masjid Syariah. Takbir. Allahu Akbar. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai warisan ini menarik sekali. Itu dibahas di sini juga warisan juga ada sama Pak Ustaz Fauzi kan. Ujian. Nah, ini pertanyaannya singkat saja Ustaz. Kalau waktu hidup itu tentunya belum dibagi warisannya pasti, tapi yang sudah meninggal apakah dapat warisan lagi Ustaz? Bukan harusnya bapaknya hidup, bapaknya meninggal ada rumah, terus ada rumah ini mau dijual oleh pelaku, sesudah itu meninggal ibunya juga. Sebelum meninggal ibunya anak itu ada meninggal. Pertanyaannya itu apakah orang yang sudah meninggal masih lagi dapat warisan? Baik. Baik, terima kasih. Apakah Pak Ustadz orang yang sudah meninggal lebih dulu daripada pewaris berhak mendapatkan warisan sebagai ahli waris? Coba lihat dalam kitab tentang syarat-syarat warisan itu Pak. Yang pertama syarat warisan itu adalah dipastikan bahwa ahli warisnya masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Yang kedua, dipastikan bahwa pemilik harta sudah meninggal dunia. Ini berterapnya Pak. Jadi yang pertama dia disebut ahli waris kalau pas pewaris meninggal dia masih hidup. Kalau dia sudah mati maka dia tidak disebut sebagai ahli waris. Jadi misalnya kalau kita punya anak kita lebih dulu meninggal daripada kita, 3 anak kita laki-laki, meninggal 1, maka pada saat itu ahli waris kita tinggal 2 anak laki. Anak 1 yang laki-laki tadi gugur sebagai ahli waris karena disebabkan dia lebih dulu meninggal daripada pewaris. Itu dalam fikih Pak. Tapi kalau Bapak nanti berperkara ke pengadilan, karena saya belajar itu juga, bahwa ada disebut dengan ahli waris pengganti. Itu di pasal 185 kompilasi hukum Islam. Jadi seorang anak yang dia punya anaknya dapat menggantikan dia sebagai ahli waris pengganti. Tapi ini Pak, banyak juga polemiknya nih, karena memang dalam fikih dalam fikih dikatakan syarat dia menjadi ahli waris kalau pas pewaris meninggal dia pada saat itu masih hidup. Itu Pak ya. Jadi kalau seandainya silakan. Ini ya, seandainya dibagikan itu warisannya cuma rumah satu. Jadi meninggal tadi bapaknya, anaknya ini masih hidup, tapi ketika meninggal ibunya, bapaknya meninggal, anaknya meninggal, baru ibunya gitu. Nah, sudah begini meninggal, ada rumah itu mau dijual, warisannya yang meninggal tadi kan dia punya anak. Kalau orang itu sama bagiannya sebenarnya. Anaknya laki-laki ada perempuan ada. Anak yang meninggal tadi. Anaknya 2 ini berarti. Ya, 2. Apakah itu dapat lagi apa enggak? Baik. Pertama, ketika almarhum dulu meninggal, maka udah pasti anaknya dapat warisan dari ayahnya. Ya Pak ya. Belum dibagi Bos, urusan bagi belakangan. Yang penting dia punya hak yang nggak boleh hilang. Jadi nanti kalau dibagi warisan itu, maka anaknya ini tadi almarhum anaknya itu dapat warisan dari bapaknya karena pas bapaknya meninggal dia masih ahli waris. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya kan harta masing-masing Pak ya. Tapi kalau di Indonesia ada istilah harta bersama. Jadi kalau begitu bosan dia nyari duit sama-sama, ibu itu mengeluarkan emasnya bangun rumah segala macam, ini pokoknya rumah bersama. Maka kalau begitu diparuh 2 tuh harta. Kalau rumah tadi dijual 400 juta,
Sisihkan 200 juta punya almarhum bapak, 200 juta punya ibu. Dari 200 juta ini ibu ini dapat 1/8. Kemudian anaknya akan memperoleh, kalau misalnya meninggal anak laki-laki, Pak, kita buat ya. Meninggal anak laki-laki, dia misalnya punya saudara 1 perempuan, yang lipat kali anggap aja sepasang orang. Meninggal anak laki-laki tadi, tapi pas bapak meninggal dia masih hidup. Berarti macam mana? Dari harta bapak caranya, ketika itu dikeluarkan untuk ibu ini 1/8. Kemudian pada saat itu anaknya mewarisi, yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Tapi karena dia sudah meninggal, berarti otomatis harta yang tadi dikumpul dibagi lagi. Ya kan Pak? Siapa yang dapat dari harta yang dikumpul? Istri dia dapat 1/8, mama dia dapat 1/6 karena mama masih hidup. Kemudian pada satu sisanya untuk anak-anaknya. Nah, gitu Pak ya. Nanti pas meninggal ibu nih, dilihat dulu. Ibu ini punya anak berapa? 1 pusat perempuan. Oke. Kemudian anak yang laki-laki tadi punya anak apa? Laki-laki Pak Ustaz. Oke. Berarti kalau begitu macam mana? Meninggal ibu ini tadi, ahli warisnya adalah pertama anaknya yang perempuan 1 orang. Wa in kanat wahidatan falahan nisf, anak 1 perempuan dapat setengah dari harta warisan. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki berkedudukan sebagai asobah binafsi, menerima sisa, berarti setengah jadi milik cucunya. Jadi itu Pak ya, saya belajar warisannya 8 tahun. Itu aja penilaian masih B, ya kan Pak? Belum A itu B masih. Untuk kita selesaikan dulu, banyak masalah ini. Ada lagi yang mau tanya? Bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Simpang 4 belilah aku buah pokal, di Pasar 4 belilah aku niat. Apa yang disampaikan Pak Ustadz, itulah yang akan saya tanya. Pak Ustadz, udah kenal nama saya belum? Kenal kan? Udah kan? Kenal. Begini Pak Ustadz, kalau orang tua meninggalkan harta banyak, gampang itu Pak. Utang-utang bisa lunas. Tapi kalau orang tua meninggalkan harta, umpamanya tanah cuman katakanlah 1000 meter, sementara utangnya 1 miliar. Anaknya apa? Anaknya nggak mau ini Pak, bagi warisan. Karena macam mana? Bagi utang bapaknya itu nggak cukup, nombok istilahnya Pak. Jadi tanah yang tadi 1000 meter itu akhirnya semak, nggak ada yang apalah. Ditanya sama Pak Kades, ini tanah sama Sipolan, kok jadi utang kayak gini? Pokoknya kan ahli warisnya nggak membagi Pak. Kenapa? Utang orang tuanya banyak. Pertanyaannya Pak, kalau begitu anaknya nggak mau usahakan itu tanah, nggak mau bagi, bagaimana itu tanah itu Pak? Kalau kasihkan orang lain aja bagaimana kira-kira itu Pak? Kalau nggak kasihkan saya aja Pak. Kalau masalah utang kan gini Pak, utang itu sebenarnya yang meninggal tadi kan, kalau masa hidupnya dia berniat membayar utang, tapi dia nggak mampu, di akhirat kan Allah yang akan membayarnya. Tapi kalau dia mampu membayar utang, sengaja nggak dia bayar, itu di akhirat urusannya lain. Nah itu. Jadi kalau dia nggak mampu gimana? Kalau tanah itu warisan tetap dibagi nih. Anak-anaknya nggak mau, nombok aja kan. Jadi kalau tanah itu dikasihkan orang lain, bagaimana kira-kira Pak? Daripada jadi semak Tuhan. Kalau nggak kasihkan saya aja itu. Itulah pertanyaan saya Pak. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkait dengan masalah pembagian warisan, Allah syariatkan di dalam Al-Quran. Kemudian mengenai apakah ahli waris wajib membayar hutangnya, sepakat ulama ahli waris tidak wajib membayarkan hutang daripada ayahnya atau pewaris itu. Jadi kalau kumpul pula bagi, kau kan bang biasanya 2 bagian, kau laki-laki, kau 1 bagian, tidak begitu dia. Tapi sebagai anak yang berbakti, dia punya harta dibayarkannya hutang
almarhum. Jadi kalau seperti tadi kasusnya Ustaz, tanah tadi kan dibagi, sebenarnya tanah itu dijual. Untuk apa dijual? Untuk bayar hutang. Ya komunikasilah sama yang punya utang. Pak Haji, utang bapak bukan 200 juta, tapi ini harga tanah cuma laku 70 karena sertifikatnya masih sertifikat camat, misalnya kan Pak. Jadi ini Pak Haji kurang lah uangnya 130, tapi aku pun nggak mau lah nanti bapakku di akhirat macam mana. Jadi kalau seandainya ini kami bayarkan ke Pak Haji, kalau Pak Haji bilang lah ini masih hutang harus dibayar 130 lagi, kami bermusyawarah dengan abang beradik bersaudara ini, nanti kayak mana caranya kami bayar semampu kami. Tapi kalau Pak Haji ikhlaskan, biarlah Allah yang membalasnya. Harus kayak gitu bahasanya Pak. Datang Pak Haji tadi, udah niat kali kalian mau bayar, udahlah ikhlaskan lebihnya, aman bapaknya di sana. Tapi kalau Pak Haji datang boleh daki berdekut kayu laut ya enak kali kau 130 ikhlaskan lancip kali muncul kau kata Pak Haji tadi kan. Nah, kalau itu ahli warisnya lah. Siapa anaknya yang paling kaya, dia lebih banyak. Ini bukan kewajiban Pak ya, sebagai baktinya saja. Kalau kewajiban enggak. Jadi ada yang saya juga ceramah di pengadilan ditanya, Pak Ustaz, apakah ahli waris yang dapat bagian lebih dia akan membayar hutang bapaknya yang lebih? Enggak. Kenapa? Tidak berkewajiban seorang ahli waris membayarkan hutang pewaris dari harta pribadinya, tapi dia berkewajiban melunasi hutang pewaris dari harta yang ditinggalkannya. Itu Pak ya. Tapi kalau Pak Ustaz kasihkan aja tanahnya malah hutangnya dulu lunas, wah cuman yang ngasih tanah. Jadi hutang itu harus dibayar Pak ya. Makanya Nabi SAW sangat mewanti-wanti kita kalau memang nggak sanggup dalam berhutang. Nah, ada lagi yang mau ditanya Pak? Silakan. Silakan Pak. Ini banyak masalah warisan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Razak Syakir. Insyaallah tadi tema kita hari ini tentang faraid Ustaz. Jadi yang saya tanya Ustaz, yang pertama Ustaz, tadi kan Ustaz sampaikan bahwasanya kalau memang wasiat dari ibunya itu sebelum dia meninggal udah bagi rata aja kan Ustaz. Tapi di dalam Al-Quran tidak dibolehkan Ustaz. Tapi bagaimana Ustaz kalau misalkan anaknya sepakat untuk dibagi rata, jadi itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, kalau misalnya ada yang berhutang, yang meninggal ini yang berhutang, tapi yang dihutang ini adalah ikhlasnya, tapi di mulut aja ikhlas Ustaz, di hatinya enggak misalnya Ustaz. Jadi itu bagaimana Ustaz? Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama, Pak Ustadz, kalau di dalam Al-Quran itu kan disuruh laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, kecuali bagi saudara seibu ya Pak. Saudara seibu mau laki-laki atau perempuan punya hak yang sama. Tapi kalau anak misalnya, mamanya udah berwasiat, nah nanti kalian bagi rata aja. Sepakat pula anaknya ini Pak Ustadz untuk bagi rata. Apakah pembagian itu sah menurut syariat? Ada langkah-langkah supaya pembagian tadi sah. Kalau secara syariat Pak, pertama yang paling kuat, bagi dulu hartanya. Habis itu kalau seandainya ahli warisnya mengikhlaskan bagiannya, kasihnya ke adiknya, sehingga pembagian merata, itu dianggap sedekah dia, nggak ada masalah. Ya Pak ya, pemberian dia. Jadi bukan hukumnya bagi rata, tapi karena ada yang mengikhlaskan bagian dia, maka pembagiannya merata, bukan hukumnya berubah. Bagi dulu. Tapi kalau di dalam kompilasi hukum Islam, nggak pun dibagi dulu bisa. Yang penting masing-masing ahli waris tahu berapa bagiannya. Duduklah tadi adik, abang, ini misalnya adik kakak, 2 orang aja lah kita boleh. Kata mamanya, ayah kalian sudah nggak ada. Harta ini sesudah mama ambil bagian mama 1/8, maka bagian kalianlah sisanya. Kau nak yang laki-laki hakmu 900 juta,
Kau yang perempuan hakmu 450 juta misalnya dibayar. Udah siap itu. Tapi kalau ikhlas kona bagi rata, kau kasihlah untuk adikmu, itu dianggapnya sedekah, kasihlah atau pemberian. Berat nggak itu? Kalau misalnya kata bang, ya udahlah, orang aku udah punya penghasilan, udah punya rumah, adikku kan masih sekolah, inilah untuk kau nih apanya, terakhir bagiannya merata kan. Dia macam mana nih Pak Ustaz? Ya sah. Bukan berarti hukumnya berubah, tapi memang karena ada yang bersedekah atas bagiannya sehingga bagian tadi rata, itu nggak ada masalah. Yang masalah itu kan bagi rata, ya udah setuju, tapi dia nggak tahu bagiannya berapa. Jadi dia harus tahu dulu bagiannya berapa. Makanya saya selalu bilang, kalau suami bagi warisan, istri nggak usah ikut, karena recok itu. Betul kan Pak? Betul. Saya bilang, nanti kalau bagi warisan saya, tanah saya di kampung itu kan saya dapat hak tuh, berapa hektar misalnya, itu langsung untuk adik saya yang perempuan yang masih sekolah, saya kasih untuk mama itu supaya membelanjai adik-adik itu. Itu kalau istriku nggak terima kan deh, coba. Sama dengan kayak gini, tahu 450, abangmu 900, tapi kalau kamu ikhlaskan dia bagi rata, apa kata istrinya? Udah macam-macam, kok banyak itu. Kalau impul aja bahasa impul udah banyak. Nah ya kan Pak? Jadi bukan hukumnya berubah. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua apa tadi? Misalnya yang baik, ya. Makanya ayat yang paling panjang di Quran surah Al-Baqarah itu cerita utang. Utang itu dicatat, ya kan Pak? Kalau utang itu sudah dicatat, ya, maka kemudian mengikhlaskannya pun pakai catatan. Ini wah kami bayarlah, atau wah itu dah lunas saja, lunas tekennya, tak dah, ya. Jadi kuanggap uang bapak kalian udah nggak ada lagi utang sama aku ya. Oke, 3 hari lagi cari masalah ada kita sama bapak itu, ya kan? Apa kata bapak tuh? Kalian bayar utang bapak kalian, tapi udah ada buktinya dia. Ya. Karena ucapan dia mengatakan ikhlas, kita nggak tahu hati orang. Gitu dibilang ikhlas, urusan dia dengan Allah. Itu bang ya. Silakan Pak. Bisa. Ini mau nambahin, mau tanya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Maaf, pertanyaan saya ada 2 Ustaz. Yang pertama, hak Allah itu harus ditunaikan. Itu yang pertama dari saya. Karena kita punya hutang kepada Allah melalui hadis itu yang dari awal. Pertanyaannya, ketika kita meninggal itu ada ke pas masa puasa dan akhir puasa, artinya kan harus ditunaikan zakat. Apakah iya, itu pertanyaannya. Yang kedua, pertanyaannya, apakah yang dilakukan sebagian masyarakat ada namanya tolak beras? Nah, itu tolak beras yang dilaksanakan itu apakah memang disyariatkan? Apakah masuk ke dalam hadis tadi? Nah, yang terakhir Ustaz, simpel. Ini kan banyak utang piutang di perbankan syariah atau bank atau rumah atau segala macam. Itu kan ada akadnya Ustaz. Itu kan ada memang yang ada yang lunas utangnya, ada yang tak dilunaskan ketika dia meninggal. Itu gimana Ustaz? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebenarnya Ustaz berdiri aja, ya kan, udah berat, apalagi nanya sampai 3. Baik, kalau dia menemukan 2 hal, Ramadan dia masih dapat, ya kan, suasananya mau di akhir, dapat dia di suasana dia masih hidup di antara 2 ini, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Kecuali dia meninggal di bulan Ramadan, tidak sumpah dia dengan Syawal tadi, maka tidak wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang masalah hutang. Ya, masalah apa namanya hutang kepada Allah dan ya, hutang kepada Allah. Apakah masuk tolak beras? Saya pernah juga bertanya ini kepada dosen saya
Yang ahli hadis nggak duduk juga jawabannya. Dia cuma mengatakan al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Asal daripada ibadah itu adalah ada dalil dan contohnya. Mengenai hal ini kan dikias-kiaskan ini. Maka kemudian tolak beras tadi, berapa kali sholatnya tinggal ditolak beras. Memang itu memudahkan kita. Tapi saya tidak berani mengatakan itu haram. Ya Pak ya. Tapi saya juga tidak berani mengatakan itu dikaitkan. Tapi yang jelas, kalau secara umum pembahasan fikih tidak terkait dengan yang tadi yang saya bahas, yaitu dengan masalah ad-duyunul mursalatu fit dhimmah, yaitu hutang yang ditanggungnya. Jadi sholat dia itu tidak terkait masalah beras tadi terhadap kewajiban dari ahli waris menunaikannya. Itu saja. Karena itu sekarang yang marah. Kemudian masalah yang ketiga, hutang di bank, ada akad. Memang kalau tentang bank syariah, jangan kita bilang di bank syariah itu sama aja dengan bank konvensional. Enggak juga, Pak. Tapi memang ada yang harus kita sempurnakan. Makin hari kan makin sempurna. Mulai makanya ada dewan pengawas syariahnya. Oh ini kurang nih, ini sebenarnya nggak bagus begini. Ada penyempurnaan selalu. Hari ini ada akad memang. Kalau dia punya hutang, hutangnya itu lunas kalau dia meninggal. Lihatlah akadnya itu. Saya misalnya pinjam rumah nih, kemudian kalau yang minjam tadi meninggal, maka yang beli rumah tadi nyicil meninggal, maka kemudian rumahnya ini adalah lunas. Makanya kita lihat kenapa bisa lunas, siapa yang bayar ke dia. Itu biasanya kan bank kan nggak mau rugi kan, ada itu. Tapi kita nggak sampai korek ke sana. Kemudian yang penting akadnya kalau ini udah lunas. Tapi kalau memang yang di sana merelakan hutangnya, hutang kita tadi dianggap lunas, sih nggak ada masalah. Sama dengan tadi, udahlah ikhlaskan aja hutang bapak kau itu karena bapak kau udah meninggal. Boleh nggak? Boleh. Tapi untuk meneliti kenapa bisa lunas, itulah penyempurnaan terhadap bank syariah tadi. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Masih ada lagi yang nanya, Pak? Ini panas sekali sampai padahal saya, Pak, mau cepat-cepat karena ada ceramah lagi di Kuala Namu. Ini saya salah bawa judul itu. Silakan. Satu lagi ya Pak, ini terakhir yang saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengurangi rasa hormat sebagai orang tua, ya saya minta maaf kepada Pak Indro, Pak Pengguru ya Pak ya. Barangkali yang saya mau tanyakan, di mana kajian-kajian ini adalah soal warisan Pak ya. Saya agak naik sedikit urusan kehidupan antara hamba Allah dengan Allah, di mana ada satu kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut wa taqawna ujurakum minal qiyamah pada di sana ila mata'u kubur. Semua yang hidup itu kita mati Pak ya, mati. Kedua, pahala disempurnakan pada hari kiamat. Ada suatu keberuntungan dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga ya Pak Ustaz. Yang ketiga, di dalam dunia adalah kesenangan yang memberdayakan. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, selama kita mati dan kita di dalam kubur, apakah kita sekedar ditidurkan karena pahala disempurnakan pada hari kiamat? Dan yang kedua, ada suatu keberuntungan di situ dinyatakan, yang beruntung dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya, kesenangan ketiga, kesenangan dunia adalah memperdayakan. Kalau keberuntungan dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga Pak, apakah hitung-hitungannya ada suatu keberuntungan aja, tidak dinilai dari ibadahnya Pak di situ? Dan kesenangan yang ketiga ini Pak, di dunia ini kadang-kadang kita terpedaya Pak Ustaz. Rumah bagus, mobil 2, istri 2,
Nah disinilah Pak Ustadz celakanya. Kadang-kadang kita terperdaya dari kehidupan di dunia ini Pak Ustadz. Jadi barangkali karena saya udah tua Pak Ustadz, saya bingung menghitung-hitung ini Pak. Waktu saya duduk di bangku itu Pak, sampai jam berapa saya bahas ini tentang ini aja satu ayat ini bingung saya Pak. Karena di situ ada 3 makna. Pahala disempurnakan pada hari kiamat. Yang keberuntungan dijauhkan di neraka, dimasukkan ke surga. Ketiga, kesenangan dunia adalah kesenangan yang memperdayakan. Barangkali ini Pak perlu dijelaskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang alam barzakh, alam kubur. Apakah kita sekedar ditidurkan? Tidak, karena riwayat-riwayat banyak mengatakan ada azab kubur. Makanya dia disebut barzakh. Barzakh itu kalau di dalam diartikan marjal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itu kan seperti 2 lautan yang bertemu tapi tidak menyatu. Berarti dekatnya ini, tapi karena nggak menyatu ada barzakh, dinding yang membatasinya. Ya, macam mana di alam sana Pak Ustaz? Maka kemudian di alam sana kita tidak tidur, tapi di alam sana kita juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat yang Allah perintahkan untuk bertanya pada kita. Tapi memang ada riwayat mengatakan orang yang ketika dia matinya bagus ya Pak ya, matinya baik, amalnya baik segala macam, dia merasa di alam itu cuma sebentar. Padahal udah sampai hari kiamat. Dia merasa sebentarnya seperti tidurnya orang yang pengantin, nikmat tidurnya pengantin tadi. Kemudian dia, kok cepat kali ini ya, padahal itu sudah sampai hari kiamat. Itu tergantung amalnya Pak. Itu saja. Jawabannya singkat-singkat aja Pak, karena aku mau pulang. Kemudian yang kedua, nanti disempurnakan pahala di hari kiamat. Baik, apakah Pak Ustaz? Ayat kedua, berita gembiranya itu kita didekatkan dengan surga, dijauhkan dari neraka. Apa tidak perlu di situ Pak Ustaz ibadah kita? Baik, kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Maka kalau kita mengandalkan ibadah kita, tidak ada apa-apanya. Orang sholat aja pun kadang masih mikir kemana-mana ya kan Pak. Allahu Akbar, besok Danau Toba nggak ya, cair nggak besoknya. Mikirnya kayak gitu kok mengandalkan ibadah. Tapi dengan ibadah itu datang ridho Allah pada kita. Jangan bilang, oh yang penting rahmat Allah ini kan kasih sama aku misalnya Pak. Enggak karena ibadah kok kata Ustaz itu enggak usah ibadah. Enggak, karena ibadah kita, ketundukan kita, kepatuhan kita pada Allah, datang rahmat tadi bagi kita sehingga kita masuk ke dalam surga. Jadi tetap terkait Pak. Kemudian yang ketiga, kesenangan dunia itu memperdaya, ya Pak ya, perdaya kita. Baik, Pak, kesenangan dunia yang memperdaya itu memang iya, karena dunia ini pun lahibun walahun, ya kan Pak, kayak permainan dan senda gurau aja. Jadi macam mana kesenangannya ini Pak? Kesenangannya menipu, iya betul menipu. Tapi ada orang yang dia hidup di dunia, tapi dia pada saat itu tetap mendapatkan kesenangan yang pasti di dunia. Maka pernah ibunda kita Aisyah bilang, ditanya Nabi, ada makanan enggak? Kata beliau, ada ya Rasulullah, aku sholat dulu. Ketika pada saat Nabi pulang sholat, makanan tadi mana? Nabi lupa, wahai suamiku, tadi ada orang yang datang susah kali, ku sedekahkan, karena dia sudah terbiasa sedekah. Kata Nabi, itulah sebenarnya yang kekal, dia tidak hilang, tapi itu adalah kekal. Jadi sebab apa yang dia miliki di dunia ini tidak bisa menipu dia untuk tidak patuh pada Allah, tapi malah membuat dia taat pada Allah. Jadi itu ya, bagi orang yang tertipu memang memperdaya kesenangan dunia, tapi bagi orang yang beriman, dunia ini dia jadikan media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak, Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang nanya lagi nanti WA aja Ustaz Hendro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.